kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hari yang kau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, terima kasih, sembah kami hanya bagi Bapa kami, hanya bagi Tuhan Yesus, hanya bagi Engkau Allah yang luar biasa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus, buat pagi hari yang Tuhan jadikan buat kami. Hari yang luar biasa, hari yang baru, hari dimana kami akan melihat penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan yang luar biasa nyata terjadi buat kami pribadi lepas pribadi. Bapak terima kasih Tuhan. Kembali sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami mau berjumpa dengan pemilik hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, sepanjang hari ini kami perlu Tuhan, kami membutuhkan Engkau Bapakku. Karena itu berbicara buat kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan boleh menghasilkan buah yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Kami siap menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Shalom saudara, puji Tuhan, selamat pagi, haleluya. Kembali pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kita siap menerima berkat Tuhan hari ini. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, 6, 7, 8. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ada satu kata kunci di 4 ayat yang kita baca. Ayat yang kelima dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan ayat yang ketujuh, perbedaan yang begitu luar biasa. Diberkatilah, yang sangat kontras, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata kuncinya di sini adalah kata mengandalkan. Mengandalkan, kalau saya boleh simpulkan, adalah orang yang percaya, orang yang berharap, orang yang bersandar. Ayat yang kelima adalah 5 dan 6, bagaimana menjelaskan orang yang mengandalkan atau orang yang percaya atau orang yang bersandar kepada diri sendiri, kepada manusia atau kepada orang lain, kepada kekuatan manusia. Ternyata kalau di ayat yang kelima dan keenam kita baca bagaimana akibat yang akan dialami ketika kita atau manusia mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Nah, apa yang dapatkan ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri? Yaitu apa yang terjadi, semak bulus di padang. Semak bulus di padang artinya kita tidak ada hal yang baik, tidak ada hal yang indah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ujung-ujungnya pasti celaka, saudaraku. Nah, yang kedua apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, ada tanah angus di padang gurun. Situasi keadaan yang sangat buruk akan kita alami. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya bisa, saya mampu, adalah ciri orang yang sombong, saudara. Atau kita mengandalkan kekuatan orang lain, kita nggak percaya kekuatan Tuhan kita yang hebat. Kita akan mendapatkan apa yang terakhir, negeri padang asin tidak berpenduduk. Artinya tidak ada kehidupan yang baik, tidak ada sesuatu hal yang baik, tidak ada sesuatu yang bisa menjamin hidup kita, saudaraku. Tidak ada yang kita bisa dapatkan ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ayat yang ketujuh adalah kebalikannya, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, orang yang percaya penuh pada Allah, pada Tuhan. Apa yang didapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan? Kata pertamanya jelas bahwa diberkati. Saudara, hidup ini ada pilihan. Saudara mau terkutuk atau diberkati? Hidup ini kita yang memilih, saudaraku. Tuhan memang memberikan hidup, tapi hidup ini ada di tangan kita pilihannya. Saudara mau hidup diberkati atau saudara mau hidup di dalam kutuk? Itu kuncinya dari tangan kita. Kalau kita mau hidup diberkati, andalkan Tuhan, percaya penuh pada Tuhan. Apa yang terjadi? Bahwa hidupnya akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ingat waktu beberapa minggu lalu kita bicara tentang sebuah pohon hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang dekat dengan Tuhan. Hidupnya juga seperti pohon yang hidup pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya pohon itu akan subur. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, bicara tentang air, adalah air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Hidup kita melekat pada Yesus, hidup kita dekat dengan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Bahwa hidup kita, bila percaya, mengandalkan, berharap kepada Tuhan, tidak mengalami panas terik. Situasi boleh panas,
keadaan boleh tidak baik, keadaan boleh membuat kita mungkin rasanya semua orang merasakan panas yang luar biasa, merasakan masalah yang besar. Mungkin pandemi ini semuanya boleh mengalami, tapi firman Tuhan katakan apa? Tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau. Artinya apa? Pohon itu tetap tumbuh subur. Hidup kita akan terus diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Tidak khawatir pada tahun kering. Berarti betul ada tahun kering, betul ada masalah, betul ada tantangan, betul alami badai dalam hidup, tetapi tidak pernah merasakan khawatir. Kalau kita mengandalkan manusia, mungkin kita mendapatkan kesenangan sesaat, mungkin kita mendapatkan jaminan sesaat, atau mungkin kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita hebat, kita bisa, kita kuat, kita pintar kok, kita sehat. Bahkan mungkin saudara punya apa yang bisa saudara andalkan? Uang kah? Kekayaan kah? Kehebatan, kepintaran kita. Tapi tidak untuk selama-lamanya. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir akan tahun-tahun kering. 2 tahun ini mungkin saudara bilang tahun kering. 2 tahun ini mungkin banyak orang bilang tahun pandemi, di mana banyak bisnis-bisnis jatuh, di mana banyak mengalami PHK, banyak keluarga hancur. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami tahun kering, tetap untuk selama-lamanya diberkati Tuhan. Dan yang terakhir apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Bukan hanya pohonnya yang diberkati, bukan hanya hidup kita yang diberkati, tetapi pohon itu menghasilkan buah. Artinya dia juga menjadi berkat buat orang. Dia juga bisa berbagi buat banyak orang. Dia juga bisa memberi arti buat kehidupan orang lain. Saudara, kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya ada banyak berkat yang akan kita dapatkan. Hari ini dalam perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan, usaha, bisnis kita, ayo andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan pertolongan orang lain. Masih ada saudara yang kaya yang bisa bantu saya. Masih ada opung saya yang kaya yang bisa kasih berkat buat saya. Atau siapapun yang bisa kita andalkan. Stop itu semua. Mulai hari ini andalkan Tuhan, percaya pada Tuhan penuh. Saudara bilang sama Tuhan, saya percaya penuh sama Tuhan, dan tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Yusuf hidupnya mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan bilang, apa firman Tuhan katakan? Yusuf disertai Tuhan, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Daud hidupnya mengandalkan Tuhan. Yusuf jadi budak kok, Daud cuma jadi gembala. Tapi karena hidupnya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan angkat dia tinggi naik. Tuhan angkat mereka tinggi naik. Yusuf mengandalkan Tuhan jadi Perdana Menteri, saudaraku. Daud mengandalkan Tuhan, dari gembala Tuhan angkat dia menjadi seorang Raja Israel. Saudara mau diberkati Tuhan, mau dipimpin Tuhan, andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita hadapi masalah, hadapi tantangan, Dia pasti turun tangan menolong kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, andalkan Tuhan. Dan kita akan melihat sepanjang hari ini Tuhan memberkati hidup kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini hari yang Tuhan jadikan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Kami mau berjalan dalam janji Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami mau bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku pegang janji-Mu. Bagaimana Tuhan menuntun kami akan ikut. Bagaimana cara Tuhan membuka jalan kami, aku percaya itu yang terbaik. Karena itu Tuhan Yesus sama berdoa di dalam nama Yesus. Diberkati setiap hamba-hamba-Mu sepanjang hari ini, baik dalam aktivitas kami sebagai ibu rumah tangga, baik dalam aktivitas kami sebagai karyawan, baik dalam aktivitas kami sebagai pengusaha, baik anak-anak kami dalam sekolahnya. Diajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan kekuatan kami akan terkutuk, kami akan mengalami masalah, kami akan mengalami banyak persoalan. Ketika kami mengandalkan Tuhan,
Kami akan melihat bahwa hidup kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dalam pekerjaan usaha, bisnis, toko dagang, dalam rumah tangga, anak-anak kami sepanjang hari ini sehat. Kami sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Kami siap berjalan dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Sepanjang hari ini saudara sehat, sepanjang hari ini berjalan dalam rencana dan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.